Selamat pagi, selamat datang di konten review buku di SR School ya. Bersama saya Abdurmanan. Jadi sini saya akan mereview buku yang berjudul Merebut Kembali Ruang Akademik yang ditulis oleh Lutfian Haikal dan Ahmad Salahuddin. Nah, buku ini terbit pada tahun 2020 di Yogyakarta ya, dan penulis adalah alumnus dari Balai Rum Press dan bergerakan di UIN Sunan Kalijaga. Jadi pada dasarnya buku ini membahas mengenai dinamika mahasiswa ketika berkuliah maupun ketika menghadapi fenomena-fenomena sosialnya. Dan hari-hari ini kita dapat merefleksikan bagaimana tulisan ini dengan realitas yang ada di kehidupan nyata. Jadi Lutfian Haikal dan Ahmad Salahuddin membahas 3 aktor yang sangat berperan di dalam bagaimana mahasiswa mengalami represivitas, baik melalui 3 aktor itu adalah negara, kampus, dan mahasiswa itu sendiri. Jadi secara garis besar dijelaskan secara komprehensif bahwa negara sebagai pemangku kebijakan, melalui kebijakannya itu merepresi mahasiswa ketika melakukan dialektikanya, ketika berdinamika maupun ketika melakukan kajian-kajian di dalam ruang-ruang diskusi yang seharusnya egaliter, baik di dalam kelas maupun di luar kelas gitu. Jadi melalui kebijakan seperti undang-undang ITE, kemudian beserta turunannya itu negara merepresi kegiatan mahasiswa seperti melakukan pembubaran diskusi, kemudian melalui peretasan-peretasan yang dilakukan oleh para buzzer LP, kemudian dan banyak hal lain yang bisa kita lihat melalui tindakan represivitas seperti kepada mahasiswa Papua yang melakukan diskusi gitu. Pada dasarnya adalah negara sebagai yang membuat kebijakan itu melakukan represivitas di dalam bentuk kebijakan yang dibuatnya. Kemudian aktor yang kedua yaitu kampus. Kampus di sini yaitu bagaimana di dalam melalui kebijakannya juga merepresi mahasiswa di dalam proses pembentukan kajian gitu. Misalnya di dalam gerakan mahasiswa itu kampus kerap melarang mahasiswanya untuk ikut berdemonstrasi menentang kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Kemudian dari hal yang lebih kecil yaitu melalui proses liberalisasi pendidikan dan komersialisasi, yaitu bagaimana susahnya mahasiswa untuk berkuliah, kebijakan UKT yang sangat sangat tidak adil antara mahasiswa yang katakanlah ekonominya kurang mampu dan yang mereka yang mampu itu. Artinya kampus di sini sebagai yang harusnya memberikan ruang-ruang kebebasan akademik malah memberangus kebebasan itu sendiri, baik melalui kebijakan atau melalui hal-hal kecil seperti di ruang kelas oleh dosen dan teman-temannya sendiri. Kadang kan seperti ketika berdiskusi di dalam kelas, mahasiswa kadang tidak berani untuk bertanya, atau mereka kayak mempertanyakan diri mereka sendiri, apakah ini pertanyaannya benar atau tidak. Nah, itu adalah bentuk pemberangusan kebebasan akademik dari hal yang paling kecil yaitu di ruang kelas. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswanya itu sendiri, antara mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya. Kita melihat bahwa di dalam buku ini dibahas bagaimana polarisasi antara aktivisme mahasiswa dan mereka yang berorientasi pada proses prestatif gitu. Artinya berproses untuk mendapatkan prestasi tinggi, kemudian menjunjung nama baik kampus, sehingga dengan nama baik kampus yang melejit maka mereka diharapkan untuk menjaga integritas itu. Dan di sisi lain ada yang namanya aktivisme kampus yang kerap menjadi penentang atas kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus seperti kebijakan UKT, kemudian kebijakan SKS dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kan ada 2 pertentangan dan 2 polarisasi di situ, dan Lutfian Haikal dan Ahmad Salahuddin membahasnya dengan cukup komprehensif dengan studi kasus yang ada di Yogyakarta, yaitu di kampus UGM dan UIN Sunan Kalijaga. Dan penulis juga memberikan semacam sikap bahwa di antara kedua polarisasi itu ya, bahwa pilihan itu pada dasarnya seharusnya bisa menjadi bentuk kerjasama antara aktivisme kampus dan proses mereka yang berorientasi pada aktivitas prestatif gitu. Pada dasarnya kedua itu bisa berkolaborasi atau melakukan hal lain, dan itu dibahas secara komprehensif oleh penulis di dalam buku ini.
Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari buku ini ya. Berebut kembali ruang akademik, silakan teman-teman membacanya. Ini cukup bagus untuk mahasiswa awal. Gitu, terima kasih. Saya Abdul Manan. Assalamualaikum. Oke, tambahan jika teman-teman ingin membaca buku ini, silakan bisa datang di SR School ya, di tempat kami. Terima kasih.